Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah saya, yaitu Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Muhammad Miftah Saban, SPD, MPD. Bab 1, Pengertian. Pembinaan bahasa merupakan upaya sadar, terencana, dan sistematis untuk meningkatkan mutu bahasa sehingga masyarakat pemakaiannya memiliki kebanggaan untuk menggunakannya. Pengembangan bahasa adalah keseluruhan upaya dan kegiatan yang ditunjukkan kepada penyesuaian struktur dan fungsi bahasa dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi kebahasaan di Indonesia. Kondisi kebahasaan di Indonesia sangat memprihatinkan. Dari 746 bahasa yang tersisa sekarang yaitu 726 bahasa. Itu artinya kondisi kebahasaan di Indonesia hampir punah. Penggunaan bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama bilingualisme atau menggunakan dua buah bahasa, yaitu bahasa daerah dan bahasa gaul. Yang kedua, multilingualisme atau menggunakan tiga buah bahasa secara baik. Landasan kebijakan bahasa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36, Insinyur Soekarno dan Bung Karno menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang awalnya berasal dari bahasa Melayu tuturan Riau. Dan pada Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, bahasa Indonesia dilahirkan dan disahkan menjadi bahasa resmi. Bahasa Melayu Pasar. Bahasa Melayu Pasar atau mudah dipahami adalah bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, memiliki penyerapan sangat mudah dan pemahaman yang tinggi dan sangat fleksibel. 2. Bahasa Melayu tinggi atau sulit dipahami adalah bahasa resmi zaman dulu. Bahasa Melayu tinggi dipakai di kerajaan-kerajaan. Bahasa Melayu tinggi tidak toleransi dan penuh sindiran dan sulit dimengerti. Sejarah bahasa Indonesia. Jadi hal ini yang menyebabkan bahasa Melayu Pasar yang dipakai atau bahasa Melayu tuturan Riau sebagai bahasa resmi Indonesia yang dipakai sampai saat ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, suku-suku lain akan merasa terjajah. Yang kedua, bahasa Riau lebih mudah dipahami. Yang ketiga, suku Melayu berasal dari Riau dan suku Malaka. Yang keempat, menumbuhkan semangat patriot. Yang kelima, persatuan dan rasa kebangsaan. Sidang Kongres. Kongres pertama membahas tentang usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia secara sadar harus dilakukan oleh cendekia dan budayawan. Kongres kedua mengamanatkan untuk terus-menerus kembangkan dan disempurnakan bahasa Indonesia. Kongres ketiga dilaksanakan dengan 50 tahun Sumpah Pemuda. Kongres keempat, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia lebih ditingkatkan ke semua warga negara Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kongres kelima, Pusat Pengembangan Bahasa Indonesia dicantumkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kongres ke-6 mengusulkan Pusat Pembinaan dan Pengembangan ditingkatkan menjadi satu lembaga. Kongres ke-7 mengusulkan untuk membentuk Badan Pertimbangan Bahasa. Kongres ke-8 mendorong panitia untuk membuat bahan ajar studi di perguruan tinggi. Bab 2, Kedudukan dan Fungsi Bahasa. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sejak Sumpah Pemuda, dan yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, Undang-Undang Dasar 1808 1945. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. A. Kebanggaan bangsa Indonesia sejak 1918. Bahasa Indonesia masih tetap dipakai sampai saat ini. B. Sebagai pemersatu bangsa serta menyatukan budaya, suku, dan adat lainnya. C. Sebagai alat komunikasi.
Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. A. Sebagai bahasa resmi kenegaraan. B. Sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. C. Seluruh pertemuan-pertemuan yang menyangkut dengan kenegaraan harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bab 3. Pola pembinaan media online. Media massa atau media online memiliki peran yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, sudah tidak diragukan lagi, baik yang berdampak positif maupun negatif, walau kerap dipandang secara berbeda. Tetapi tidak ada yang dapat menyangkal atas perannya yang signifikan dalam perubahan yang terjadi di masyarakat. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa media massa memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Saat ini, informasi merupakan suatu kebutuhan yang dicari oleh masyarakat dan media massa merupakan wadahnya. Sebagian besar masyarakat. Terima kasih. Sekian tugas penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.